Pemirsa, selamat datang dalam berbincang santai bersama Gus Ahsan As'ad Said. Kita akan sapa beliau. Selamat datang Gus di berbincang ini. Sebentar lagi tahun 2024 ini kan akan dilaksanakan pesta demokrasi dan di dalamnya adalah pemilihan calon legislator. Dengar-dengar Gus Ahsan ini mau nyalon ya? Gimana tuh ceritanya? Ya ceritanya karena Bapak, saya ikut Bapak mulai Pak Jokowi 2014 pertama. Itu semua struktur saat itu PBNU itu ada di Pak Prabowo, tetapi karena ada perintah dawuhnya Mbah Sahal di situ, makanya Bapak diminta ada di Pak Jokowi. Ya seolah-olah itu jadi pelajaran betul buat saya, ada dawuh di situ yang dibangun gitu. Nah, 2014 Pak Jokowi menang, 2019 Bapak lebih diam, Bapak lebih santai, Bapak tidak mau berpolitik seperti kayak gini. Walaupun semuanya dalam koridor kawan, semuanya dalam koridor baik gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba saja saya diminta masuk untuk jadi di partai politik gitu. Yang pertama ada komunikasi yang dibangun antara Bapak, saya terutama sama Partai Gerindra saat itu yang saya ikut Pak Muzani, Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Saya juga tiba-tiba diminta untuk masuk dalam DPP Partai Gerindra struktur. Itu 2019 saya dimasukkan. Ya setelah itu ya istikharahnya ya baik, ya artinya ini manfaat bukan di saya tapi ya di semua orang ya gitu. Artinya saya secara pribadi diri sendiri saya tidak punya kepentingan apa-apa di politik ini gitu. Jadi ya melihat daripada perjuangan apa ini semua ya dawuhnya tadi itu Pak, ini harus ada Gusti Allahnya itu kan gitu. Jadi ya saya ngelihat kalau masuk ke partai itu juga berjuang gitu. Iya. Saya ngelihat rintangannya juga banyak dan di antara pemikiran kawan-kawan yang sudah nakal, sudah jahat, sudah apa gitu. Kita yang bukan maksud memperbaiki tapi dinamis biar posisinya balance gitu. Artinya banyak yang rasional, banyak pikiran-pikiran damai yang sesuai dengan koridor yang nggak boleh dilebih-lebihkan apalagi dikurang-kurangkan. Selain itu yang disampaikan, sebetulnya ada nggak apa nih yang mendorong dari diri sendiri untuk terjun ke politik ini? Ya pertama karena basis saya kan dagang Pak, saya dibilang agen gas ya benar Pak, saya agen gas Pak, saya setiap hari jualan gas sebenarnya gitu. Jadi ada KPI, ada GCG, Good Corporate Governance, itu yang ada di BUMN, ada akhlak yang sudah ditetapkan sama Pak Erick Thohir, dan ini membangun ekosistem yang baik di peradaban dunia, nggak cuma di Indonesia. Nah, itu juga harus dalam posisi koridor yang baik, artinya berukhuwah itu tidak boleh dari hanya kacamata pengusaha gitu, tetapi dia harus mau melayani gitu. Kalau kita sudah pengusaha punya mentalnya untuk ngeraup, untuk korup, untuk ini ya gampang ya. Sudah pengusaha, politisi pula gitu, gitu. Jadi ya itu yang ditakutkan dari sebagian besar orang, terutama ya diri saya sendiri, karena
korupsi itu bukan cuman ini ya, teguran ya, tapi ujian berat, dan itu pasti ada sesuatu sama diri kita. Oh, iya. Jadi apa yang disampaikan Gus ini akan komitmen ke depan ketika nanti terpilih Insya Allah, ini komitmen ya. Kita kan nggak cuman bicara, apa yang kita sampaikan, apa yang kita amalkan di sini ya kelihatan. Apa yang Bapak bicara terlihat disampaikan, nggak cuma di mulut, artinya di gerak-geriknya beliau, di gaya bahasanya beliau, di buku-bukunya beliau. Itu juga kalau bisa dipahami betul ya, saya ini udah dapat contoh yang baik. Alhamdulillah, saya tinggal meneruskan. Tidak ada lagi ya, maksudnya ya pemikiran saya sebagai orang yang butuh macam-macam gitu loh. Gitu. Ya mungkin ada kawan-kawan yang perlu kita tolong, yang perlu kita kanalisasikan ya. Jadi manfaatnya pun jelas, artinya bukan dalam pemupukan kekayaan gitu, tapi dihitung dari sistematis daripada manfaat ini. Ya kalau memang dia baik, sesuai dalam koridornya, artinya ya semua juga ngakui, semua juga bilang oke, kenapa tidak? Selain itu tadi masuk di Partai Gerindra, apa ini yang alasan kuat kenapa harus Partai Gerindra gitu? Ya sebelumnya saya juga pernah ya, dari awal Partai Gerindra didirikan, saya paham, saya mengenal betul, karena zaman saya kan memang Partai Gerindra ini ada di dalam zamannya saya gitu. Iya. Itu mulai dari Pak Mohdi itu orang tua saya juga, alhamdulillah salah satu orang tua yang saya teladani, beliau Muhammadiyah. Dan kalau nggak ada Gerindra, kayak nggak ada bisnis saya gitu loh. Mungkin saya bisa koridorkan begitu gitu, walaupun tidak dalam kepartaian gitu ya. Ini ada individual yang berukhuwah, dan itu mengkoridorkan saya sebagai ini NKRI itu bukan cuman koma, tetapi dan. Bukan berbicara identitas apa PBNU-nya, tapi dan Muhammadiyahnya, dan Persisnya, dan lainnya. Dan equal itu ada sudah sampai ada kelakar kan gitu Pak. Wah, ini kawan-kawan Muhammadiyah kami sebut sebagai kakak tua. Nah, gitu. Karena Muhammadiyah menyebut PBNU sebagai adik bongsor. Itu udah jamak, dan itu visi yang harus betul kita syiarkan untuk menggalang perdamaian. Jangan sampai kita bertitel profesor tapi tidak menyuarakan perdamaian. Ya, malah ada hate of speech, ada ketidakadilan di situ yang dibahas, politik identitasnya di ini, itu tidak baik gitu. Saya mau kasih contoh, hari ini kita dilemahkan oleh satu pemikiran, gerakan besar, gerakan ini global LGBT, dan saya dalam posisi melawan LGBT. Ini sudah jadi maklumat semua kiai, semua ulama besar, dan saya yakini bismillah kita harus ada di belakang itu. Ini kan dari Partai Gerindra, bisa dijelaskan milih dapil mana, daerah mana? Oh, oke. Udah, ini mengerucut berarti ya. Ini ya sesuai amanah Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Bapak Profesor Komandante Sufmi Dasko Ahmad, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Saya termasuk di dalam koridornya berkoordinasi dengan Ketua OKK Mas Prasetyo Hadi dan Bang Sugi. Ada amanat-amanat penguatan dalam ranting di Indramayu, Cirebon, dan Kota Cirebon. Kalau mau di dapil ya dapil 8 Jabar, Pak. Jabar DPR RI, dapil 8 Jabar, Jawa Barat. Dapil 8 Jabar ya? Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu.
apa pesan yang mau disampaikan terhadap konstituen yang ada di Dapil? Kapan? Mungkin ini nanti akan didengar oleh mereka. Gitu. Dia cuma satu, menggerindrakan yang belum gerindra, jangan melebih-lebihkan ya. Artinya ada dinamisasi di situ. Nah, itu positif semuanya. Itu ya, saya mau membawa warna baru, bukan merubah apa. Ini ada NU yang dibangun besar di badan Pak Muzani. Ada kekuatan Muhammadiyah juga yang betul-betul kita jaga untuk kesatuannya. Ini sudah luruh ya untuk berbicara Ansornya, PMII-nya, HMI-nya, itu semua sudah jadi satu gitu loh. Itu nggak boleh apa ya, ada judgment atau ada punishment yang bullying gitu loh. Itu terkadang apa nggak tahu ya, kita yang harus lebih dewasa di dalam hal itu. Terima kasih. Kita berharap Gus Ahsan ini akan terpilih menjadi legislator Amin, ya DPR RI 2024-2029. Bukan hanya itu harapan kita. Ketika beliau nanti duduk di sana, kita juga berharap beliau akan bisa bersinergi dengan teman-teman beliau, akan menjalankan fungsinya. Di antaranya ada fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran secara efektif. Terima kasih pemirsa. Kita akan berjumpa kembali di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Gus. Matur suwun sangat, matur suwun sangat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq.